Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sengaja mengistimewakan waktu, bukan saja meluangkan tetapi mengistimewakan waktu di Jumat, hari yang tidak bisa disamakan dengan hari-hari yang lain. Kita menutup dari aktivitas harian kita dengan majelis ilmu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita berdekatan dengan potongan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih tepatnya dalam surat Al-Qasas, surat yang dimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam cerita atau kisah para nabi dan para rasul. Dan di dalam Islam tidak dikenal asatirul awwalin. Islam tidak mengenal asatirul awwalin. Apa itu asatirul awwalin? Sebagaimana orang Mekah di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka nyebut kisah-kisah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu dongeng-dongeng atau bahasa kita legenda. Ya, Al-Quran tidak ada yang legenda. Semua kisahnya, semua hikayatnya itu nyata, real, dan pasti mengandung kebesaran dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, khusus pada sore hari ini kita mengambil potongan dari ayat yang ke-8 dari surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Maka dipungutlah bayi Nabi Musa itu yang ada di dalam petinya itu oleh anggota istana dari keluarga besar istana Fir'aun. Pembahasan kita bukan Nabi Musanya, tetapi sosok yang mengambil Nabi Musa untuk diserahkan kepada istrinya Fir'aun. Kan tidak tiba-tiba langsung istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim yang memungut bayi Musa kecil itu, enggak. Tetapi ada sosok lain yang ngambil dari sungai Nil itu untuk kemudian diserahkan kepada Asiyah istrinya Fir'aun, kemudian nanti dipungut menjadi anak angkat oleh Fir'aun dan keluarganya. Nah, siapakah sosok ini? Kita akan dapati di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan persisnya kisah ini satu paket besar dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas Isra dan Mi'raj. Ya, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga peristiwa yang real. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Allah memperjalankan nabinya, hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dalami dengan baik, kisah Isra Mi'raj itu kan panjang sekali. Meskipun waktunya hanya kurang dari 1 malam totalnya. Rasul dari Mekah menuju Palestina itu nggak langsung ke Baitul Maqdis.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mampir kemana saja tempat mampirnya Rasul, sebagaimana di dalam surat At-Tin, Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin. Sampean tahu apa enggak? Buah tin itu paling banyak di mana? Tumbuhnya buah tin di mana? Di Irak. Ya, di Irak dan sekitarnya itu paling banyak. Wazaitun, dan demi buah zaitun. Buah zaitun di mana? Di paling banyak tumbuh di wilayah Syam, termasuk Palestina. Waturi sinin, dan di bukit, dan demi bukit Tursina. Di manakah bukit Tursina itu? Di Mesir. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan 3 tempat ditambah 1 tempat, wa hadzal baladil amin, dan demi tempat yang aman ini, yaitu wilayah Mekah dan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa paling banyak Allah turunkan para nabi dan rasulnya di 4 tempat ini. Ya, sekali lagi, paling banyak Allah Subhanahu wa taala turunkan para nabi dan rasulnya itu di 4 tempat tadi. Di wilayah Irak, siapa wilayah Irak? Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh Allah turunkan di sekitar Irak. Kemudian wilayah Syam, ya, paling banyak itu wilayah Syam para nabi dan para rasul. Kemudian Tursina, mana itu Mesir, salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keempat wilayah Hijaz, yaitu Mekah. Hanya ada 1, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mungkin sempat mampir, ya, contohnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Selain itu rata-rata di 3 tempat tadi. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum sampai Palestina ditemani oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad itu mampir dulu ke Tursina. Berarti ke tempat dulu Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat, atau ketika dilantik menjadi Rasul di Bukit Tursina. Jadi mampir di situ dulu, baru kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di wilayah yang kita kenal dengan Masjid Al-Aqsa. Nah, kemudian naik dari Masjid Al-Aqsa yang dikenal dengan Mi'raj. Ya. Dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7. Dan setiap langitnya pasti berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Contohnya di langit pertama saja Rasul langsung bertemu dengan bapak moyang manusia. Siapa itu? Adam alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Muhammad menyalami Nabi Adam dan Nabi Adam juga membalas, Nabi mengkisahkan, sesungguhnya aku melihat Adam dengan postur situ nadhira'an, ya, 60 hasta, ya, panjangnya, tingginya, dan lebarnya sab'atu al-dhira', 7 hasta. Ya. Berarti kalau 1 hasta itu hitungannya setengah meter. Berarti kalau 60 hasta, ya, 60 dhira', kurang lebih 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam alaihissalam. Dan lebarnya itu 7 hasta, berarti kurang lebih 3,5 meter. Itu disaksikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung di langit pertama. Ya, jangan bingung, jangan bertanya-tanya. Ya, kalau Nabi Adam dhuwure 30 meter iki, leh jahitne kelambi neng di, ya, penjahite sopo, nggak usah ditanyakan. Dan nggak usah kaget karena nanti seluruh penghuni surga, seluruh ahli jannah itu postur tubuhnya itu sama dengan postur tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi semua orang di surga, dan kita berharap ada di antara mereka itu, Allahumma amin, masuk surga. Kalau kita semuanya masuk surga, berarti kita besok postur tubuhnya tingginya 30 meter. Mas Jum bisa bayangin?
Ya, kan? Jadi orang-orang itu di surga itu tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Hari ini 3,5 meter, woi iso tinggu dodolan es teh jumbo toh. Gerobaknya 3,5 meter lumayan tuh, ya. Kalau besok di surga itu postur manusia surga seperti itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikannya. Terus nanti naik lagi ketemu dengan Nabi Isa, naik lagi ya ketemu dengan Nabi Idris, ya ketemu Nabi Idris. Nabi Idris adalah satu-satunya nabi yang Allah cabut nyawanya di langit. Ya, satu-satunya nabi, bahkan satu-satunya manusia. Karena dulu Nabi Idris itu kan masih anaknya dari Nabi Sith alaihissalam. Nabi Adam sama Nabi Sith itu bapak anak. Nabi Adam Allah berikan kelebihan mukjizat sebagaimana dalam Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah berikan ilmu pengetahuan kepada Adam semua isim, semua bahasa. Ya, itu Allah berikan mukjizat kepada Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam yang memberi nama pasangannya Hawa, ya beliau sendiri, Nabi Adam sendiri. Beberapa malaikat belum ada namanya, Nabi Adam yang kasih nama. Karena Nabi Adam Allah berikan pengetahuan, Allah lebihkan yaitu dengan ilmu language, kebahasaan. Ya, maka ahli tafsir diantaranya menyebutkan Nabi Adam Allah berikan mukjizat mengenal seluruh bahasa anak turunnya, termasuk kita. Ya, jadi kalau kita gambarkan hari ini, andaikan Allah bangkitkan Nabi Adam, ya, Allah bangkitkan Nabi Adam saat ini, kemudian berada di tengah-tengah kita, kayak awake dhewe sedang ngobrol, enek sing ngobrol nganggo basa Jawa, ada yang ngobrol dengan bahasa Indonesia, ya, ada yang pakai bahasa Jawa nih ya, mungkin enek sing Wonogiri, enek sing Solo, enek sing Surabayanan. Pertanyaannya, kira-kira Nabi Adam paham apa yang kita obrolkan apa tidak? Paham apa enggak? Paham. Nabi Adam kalau Allah bangkitkan dan ada di tengah-tengah kita, Nabi Adam paham. Kenapa? Karena Allah berikan mukjizat, beliau memahami seluruh bahasa anak keturunannya, dan kita termasuk anak keturunannya. Ya, berarti kalau umpama Nabi Adam tahu apa enggak istilah halo guys, gitu Nabi Adam pirsa ora? Paham apa enggak? Ayo, paham apa enggak? Paham. Kita harus yakin itu, karena itu memang Allah berikan kelebihan. Nabi Adam paham seluruh bahasa anak turunnya. Dan itu nanti ketika beliau sudah wafat, diturunkan kepada putranya yaitu yang bernama Syith alaihissalam. Nabi Syith itu juga memahami 70 bahasa kabilah yang ada pada hari itu. Ya, 70 bahasa kabilah. Manusia hari itu masih berapa puluh kabilah saja. Dan semuanya diketahui bahasanya oleh Nabi Syith alaihissalam. Ketika Nabi Syith sudah nggak ada, digantikan oleh Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris juga memahami 70 bahasa setiap kabilah yang ada di muka bumi ini. Coba kalau di antara kita ada yang mampu punya skill bisa 5 bahasa asing. Kaya wong pinter wong goblok kuwi. Ya, 5 bahasa asing. Kita mengenalnya wajan jos pinter wonge. Iso 5 bahasa. Itu baru 5. Nabi Idris 70 bahasa bisa. Ya, dan memang kabilah hari itu kurang lebih cuma 70. Belum banyak seperti hari ini. Lah Nabi Idris itu setiap berdakwah, kemudian orang-orang pada mengikuti, kan pahalanya masuk ke Nabi Idris juga kan? Maka Nabi Idris itu diberikan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Ya, tapi kemudian Nabi Idris berpikir, kan cerdas. Kalau saya dapat pahala yang panjang, ya pahala yang banyak,
disesuaikan dengan orang-orang yang ikuti saya. Tapi kalau saya mati berarti kan selesai. Saya pengen berusia panjang. Maka ketika Jibril datang, bilang Nabi Idris, saya minta usia yang panjang. Kata malaikat Jibril, itu bukan urusanku. Urusan usia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pemerintahkan kepada malaikat maut, bukan saya. Kalau pengen dispensasi, ya, pengen penambahan, pengen komplain, ayo ketemu malaikat maut, bukan kepadaku. Lek gelem ayo tak ajak neng langit. Kemudian Nabi Idris berangkat sama malaikat Jibril ke langit, sampai di langit yang keempat. Di langit keempat itu ketika malaikat Jibril membawa Nabi Idris, tiba-tiba di langit keempat sudah ada malaikat maut. Ya, wah ngepasi. Ya, kita pengen mencari dirimu, ya ternyata engkau ada di langit yang keempat. Kata malaikat maut, saya juga kaget. Baru saja Allah perintahkan aku, hei malaikat maut, cabutlah nyawa manusia di langit keempat. Malaikat maut juga bingung nih. Pertamanya kan mikir, mana ada manusia yang ada di langit, kok disuruh nyabut nyawa di langit keempat. Ternyata di situ ada Nabi Idris. Oh berarti waktumu sekarang. Akhirnya dicabutlah nyawa Nabi Idris di langit keempat saat itu juga. Ya, jadi satu-satunya manusia dan dari kalangan para nabi yang wafat di langit itu hanya Nabi Idris alaihissalam. Dan Rasul ya berjumpa dengan beliau pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Terus naik lagi, ketemu Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai kemudian di tempat yang dikenal dengan Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan lagi Jibril dengan penciptaan aslinya. Sebagaimana dalam surat An-Najm, wa ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ketika Muhammad menyaksikan kembali malaikat Jibril untuk kedua kalinya dengan ciptaan yang asli dengan 600 sayap itu. Di mana itu? Di Sidratul Muntaha. Naik lagi, Jibril sudah nggak kuat. Nabi Muhammad SAW ya mendapati Jibril ibarat kapas yang berterbangan. Ya, sayap-sayap Jibril sudah lemot, ya sudah apa istilahnya kalau kertas tuh momot, nggak ada daya, nggak ada kekuatan sama sekali. Kata Jibril, kalau saya tambah naik lagi, semakin naik lagi, maka aku akan terbakar. Kemudian Rasul diangkat oleh Allah sendiri sampai berjumpa dengannya subhanahu wa ta'ala, dan diberikan amanah kewajiban sholat sehari semalam 5 waktu itu. Nah, setelahnya Rasul SAW diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril menyaksikan neraka, isinya, contoh-contoh azabnya, dan juga surga serta contoh-contoh nikmatnya. Nah, di sini baru Nabi Muhammad SAW mencium aroma yang sangat wangi. Di langit ada aroma yang sangat wangi. Maka hadisnya, hadis yang panjang berisi kisah ketika aku Isra dan Mi'raj bersama malaikat Jibril, atat alayya raihatun thayyibatun, tiba-tiba datang kepadaku aroma yang super wangi. Maka aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, fama hadhihi raihatu thayyibah. Hei Jibril, ini aroma wangi, aroma apa ini? Ya, kok ada aroma seharum ini? Kemudian Jibril menjawab, hadhihi raihatu masyitati ibnati Fir'aun wa auladiha. Ini adalah aromanya masyitoh, tukang sisir anak-anaknya Fir'aun.
Nah, ini jawabannya malaikat Jibril. Saya jelaskan dulu siapa sebetulnya Masyitoh. Masyitoh dalam hadis ini dan dalam penjelasan para ulama, Masyitoh itu bukan nama orang, tetapi nama profesi. Ya, karena di Indonesia sampai hari ini masih ditemui Masyitoh itu nama orang. Ya, biasanya perempuan. Lek wong Jawa ditambahi Siti. Jadi Siti Masyitoh. Ya ora Mas Yurdi. Ya. Masyitoh itu nama profesi. Nama profesi lek digawe jeneng wong itu kan gak tepat, kurang tepat kalau dijadikan nama manusia. Ya. Coba mamanya Mas apa namanya? Mas namanya admin mamanya. Ya, enek bayi dijenengne admin. Lah kan rapas. Ya kan? Karena admin itu profesi tugas. Ya, ada nama arsitek, insinyur. Ya, jadinya Mas arsitek, ya, Mas insinyur. Ya, kan kurang tepat. Nama biasa kita kenali. Contohnya umpamanya nama saya Iqbal, tapi karena profesinya umpamanya guru atau pengajar, mosok kasih nama pengajar, ya kurang tepat. Masyitoh itu kayak gitu, nama profesi. Diambil dari mustun. Mustun itu artinya sisir, jungkat. Kalau laki-laki nyisirin rambutnya itu sebutannya masyitun. Lelek cewek sing nyisir, cewek yang jungkati itu sebutannya masyitotun. Makanya masyitoh itu profesi tukang sisir di zaman Fir'aun. Lah tukang sisir di zaman Fir'aun itu kalau hari ini kayak salon Mas. Sudah barbershop, salon muslimah itu include ya, perias, ya itu udah ada dalam istilah masyitoh. Jadi sekali lagi masyitoh itu bukan nama orang, tapi nama profesi. Ya, jadi kalau sampean punya istri atau punya saudara perempuan, ya kalau pengen punya kesibukan di rumah, umpamanya mau buka salon khusus muslimah, ya, kemudian brandnya baru masyitoh, lah itu pas. Ya, umpamanya salon khusus muslimah, umpamanya adik Mas Yurdi gawe salon khusus muslimah, brandnya masyitoh, melayani, ya, melayani cukur, manicure, pedicure, kukur ngono barang ya. Nah, itu malah pas. Nah, itu masyitoh tuh seperti itu. Kenapa di dalam istana Fir'aun ada tukang sisir khususnya buat putri-putri Fir'aun? Karena sampai hari itu Allah tidak lahirkan dari istri Fir'aun anak laki-laki. Fir'aun punyanya cuma anak perempuan. Jadi biar nanti sinkron, ketika ada bayi yang keli atau hanyut itu diambil, kemudian sama istrinya Fir'aun diminta menjadi anak angkatnya, merayu Fir'aun supaya bayi laki-laki ini jangan dibunuh, kita angkat aja jadi anak, karena sampai hari ini kita belum punya anak laki-laki, karena anaknya Fir'aun perempuan semuanya. Sehingga kalau anak wedok butuh perias, ya, butuh tukang sisir wajar. Makanya diantaranya masyitoh itu tukang sisir di istana Fir'aun. Makanya seperti kisahnya tadi dalam hadis, ini aroma wangi apa? Jawabnya ini aroma wanginya masyitoh, tukang sisirnya Fir'aun. Wa ma sya'nuha, dilanjutkan Rasulullah SAW bertanya, ada apa gerangan kok bisa wangi sewangi ini? Baru kemudian Jibril mulai bercerita. Dulu ketika masyitoh nyisiri rambut putrinya Fir'aun, tiba-tiba sisirnya itu jatuh. Pas ngambil, masyitoh mengucapkan basmalah.
Jadi njupuk jungkas itu sambil ngucapin bismillah. Apa artinya bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Lah itu krungu putrinya Fir'aun. Spontan bertanya, Abi, sing mbok sebut tadi bapakku, ya dengan nama Allah, Allah itu bapakku, nama lain dari bapakku. Kata Masitoh, lah, bukan. Walakinna Rabbi wa Rabbu abiki Allah. Bukan, tapi Allah itu ya Robku, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhani bapakmu barang. Ya, padahal hari itu satu Mesir taunya bahwa Tuhan adalah Fir'aun. Dengan ucapannya ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka anaknya spontan marah ketika ada dari budaknya, tukang sisirnya yang menyatakan ada Tuhan selain Fir'aun, selain bapaknya. Aku akan laporkan, kata Masitoh, laporkan saja. Betul, akhirnya besoknya Fir'aun pun memanggil Masitoh ini. Dipanggil, diberikan pertanyaan satu. Apa benar kamu meyakini ada Tuhan selain aku? Kata Masitoh, iya. Rabbi wa rabbukallah. Robku dan Robmu adalah Allah. Berarti hari itu di tengah kezaliman dan kekafiran Fir'aun, di dalam istananya masih ada yang beriman. Selain istrinya, ini tukang sisir putrinya pun juga beriman. Kemudian Fir'aun meminta diulangi lagi. Ya, apakah betul kamu meyakini bahwa ada Tuhan selain aku? Dijawab lagi, iya. Saya yakin Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Kemudian Fir'aun meminta untuk Al-Gujunya membawa Baqarah. Baqarah itu apa? Ya, kalau secara bahasa artinya sapi betina. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan sapi. Ya, bukan hewan sapi, tapi wajan atau panci yang bentuknya mirip dengan sapi. Bahkan gedenya gede segede sapi. Bisa bayangin ada wajan segede sapi. Kayak iso bayang nih. Tak ajak bayangin yang versi mininya. Pernah mangan steak hot plate bentuknya apa? Nah wes itu kan ya, hot plate steak itu kan ada yang bentuknya sapi. Lah ini versi the biggest-nya lah. Ya, yang paling gedenya itu kayak gitu yang disebut dengan Baqarah. Nanti orang-orang yang beriman dengan Masitoh yang tak lain adalah anak-anaknya dan suaminya itu dimasukkan ke wajan besar tadi. Ya, yang bentukannya kayak sapi tadi, kemudian ditutup, dipanggang dari bawah. Ya, itu siksaan Fir'aun. Hari itu siksaan Fir'aun yang terkenal yang disebutkan dalam riwayat itu, kan Mesir itu ada Sungai Nil. Di atasnya di pinggiran Sungai Nil itu ada sampan-sampan, perahu-perahu kecil. Itu terkadang Fir'aun menyiksa rakyatnya yang ingkar terhadapnya itu menungsone dikek neng ndure nampan, sampan. Ditaruh di atas perahu itu dengan diikat semuanya. Gak iso obah. Kemudian dibaluri madu. Digebyur mbek madu. Ada manusia ya tubuhnya basah dengan madu, kira-kira sing nekoni wonge apa wae? Beruang. Neng Sungai Nil nek beruang barang. Aduh. Ising cedak loh Mas. Semut. Ya kan, nangkrang. Jelas kan? Laler. Dan kebanyakan itu lalat malah. Lalat itu kalau udah nangkring di tubuh manusia yang nggak bisa apa-apa itu tadi, itu sampai bertelur. Dan telurnya lalat itu yang biasa kita kenal dengan set-set itu kan, belatung itu. Sehingga belatung itu akan terus beranak pinak, bertelur sampai kemudian masuk ke lubang-lubang manusia. Ya, irungnya dileboni, kupingnya dileboni,
Dan orang itu sebelum mati merasakan organ dalamnya digrogoti mbek belatung. Itu siksaan zaman Fir'aun salah satunya itu. Piye rasane? Wong urung mati tapi merasakan tubuhnya itu ya dikrikiti mbek belatung itu sedikit demi sedikit. Itu rasa sakitnya seperti apa? Itu model Fir'aun dulu nyiksa seperti itu. Yang tidak kalah bengisnya model ini tadi. Wajan pakai bentuk sapi ini tadi. Masih toh diperingatkan lagi, masih dengan kekokohan imannya, iya. Ya, padahal kalau ini ya, seandainya saja masih toh menjawab dengan lisannya, oh ya wes, engkau adalah Tuhan kami. Tapi di dalam hatinya kokoh imannya, meyakini la ilaha illallah, tetap Allah satu-satunya, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Ini persis kejadiannya pada keluarga Ammar bin Yasir. Ibunya Ammar, Sumayyah, mati dhisik karena siksaan. Yasir nyusul, meninggal kemudian. Ammar anaknya disiksa. Saat itu yang paling ngerasa antara hidup dan mati itu ketika mripate Ammar dicelek nih mas. Ya suruh melotot ya sambil berbaring, di atasnya ada besi yang dipanaskan. Mawa itu. Kalau besi dipanaskan langsung tujebne mripat wis bar kuwi. Paling buta atau mungkin sampai meninggal. Ini enggak. Mripate melotot dan di atasnya ada bara. Wis ngono tok. Kata Ammar itu sakitnya sudah enggak ada ampunnya itu. Karena mata kita ini kan lembab, ada airnya kan. Kata kon melek terus neng kene nek mawa itu garing, Mas. Meripat itu so garing. Dan ketika mata kita ini kering, nggak ada airnya, itu rasanya sakit. Makanya di antara hidup dan mati itulah Ammar diminta untuk menghina Nabi Muhammad. Akhirnya lisannya menghina Nabi Muhammad. Diminta menyebutkan dan memuliakan berhala-berhala di Mekah. Ammar bin Yasir mengucapkan itu. Tapi hatinya kokoh tetap di atas keimanan. Taunya Abu Jahal, oh Ammar sudah murtad. Ammar sudah ikut agama kita lagi, dilepaskan. Ketika dilepaskan, orang yang pertama kali dicari Ammar adalah Nabi Muhammad SAW. Dan menceritakan kronologinya, kemudian Nabi Muhammad bersabda, kalau besok kamu ketahuan lagi masuk Islam, menjadi sahabatku lagi, dan kamu ditangkap dan disiksa, dan diminta untuk mengucapkan kalimat kufur, kalimat kafir, maka ulangi lagi. Karena engkau adalah bagian orang-orang yang mengucapkannya di lisan, wa qalbuhu mutmainnun bil ilman. Tapi hatinya ya penuh dengan keyakinan keimanan. Berarti boleh dengan catatan apa? Antara hidup dan mati. Ya, lek wis pistol wis nang ngarep jidat itu boleh, Mas. Ya. Kalau sudah di depan pancungan, depan ya tali gantungan lah itu boleh. Tapi kalau hanya masih besok kita masih bisa makan, besok kita masih ya bisa WA-an, itu berarti nggak masuk ini. Tapi masih toh ternyata kokoh. Dia tetap meyakini siap. Kata Masitoh, aku minta satu permintaan. Apa kata Fir'aun? Kalau nanti sudah selesai semua siksaan, tersisa balung-balungku dan anak-anakku, maka tulang-tulangku dan anak-anakku satukan dalam satu kain kafan dan kuburkan aku dalam satu liang lahat bersama anak-anakku. Kata Fir'aun, oke, diterima. Maka mulailah dilemparkan anak-anaknya Masitoh satu persatu. Ya, anak Masitoh dilemparkan ke wajan tadi atau panci besar tadi yang bentuknya kayak sapi. Anak kedua, anak ketiga terus. Dan itu panci atau wajannya nggak ada airnya, nggak ada minyaknya. Bisa bayangin Mas ya. Daging menungso ketemu aluminium atau tembaga yang sudah dipanasi. Kaya apa? Kelete kaya apa? Ambune kaya apa? Sampai tinggal satu anak yang dalam gendongan.
yang masih menyusu dengan Masitoh. Nah, ketika Masitoh melihat anaknya dalam gendongan, itu fitrahnya seorang ibu baru muncul. Mau kan pantang mundur, maju terus. Boson deleng anaknya sing dalam buayan itu, Masitoh mulai maju mundur, tego ratego, anakku mosok lagi umur pirang sasi, diuncal nih ke bakorohnya tadi. Dan tiba-tiba Allah turunkan kebesarannya, bayinya bisa berbicara. Ya, bukan ngomong bayi ngoceh, bukan. Asli berbicara dengan jelas. Ya ummah, fa inna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Faqtahimi. Wahai ibu, kokohlah, tegarlah, karena sesungguhnya azab dunia remeh, sepele dibandingkan azab Allah di akhirat. Azabnya Fir'aun hanya cuma dibong aja, dipanggang kita di atas pancinya. Ya, habis itu mungkin kita mati, kita jadi tulang belulang. Tapi kalau azabnya Allah di akhirat, siapa yang sanggup menerimanya? Tiba-tiba masih toh kokoh lagi. Ya, dan ujung-ujungnya Fir'aun pun memerintahkan al-kucunya untuk melemparkan Masitoh beserta bayi yang digendongnya. Masuk ke Bakoroh tadi, ke wajan yang besar tadi. Baru kemudian akhirnya ditutup. Nah, tutupnya ini, tutup panci atau wajan besarnya ini, antara tutup dengan wajannya tadi ada uap air. Ya, yang bentuknya kayak hidung sapi. Yang fungsinya kalau kita panci kan ada uap airnya kan itu fungsinya. Ini saya berbicara teknologi di zaman Fir'aun ya. Jadi teknologi perdandangan dan perwajanan di zaman Fir'aun. Ya. Hari itu kan orang ketika dimasukkan ke wajannya tadi manusiawi itu, disiksa bengak-bengok itu kan manusiawi. Tapi teknisi-teknisi di zaman Fir'aun bisa merubah suara jeritan dan teriakan atau tangisan manusia yang di dalamnya itu keluar dari lubang uap airnya itu dengan suara mirip suara sapi. Makanya disebut dengan Bakoroh. Ya. Nah, hari ini kalau kita bisa ngelihat YouTube artefak Mesir kuno itu kan sudah banyak ditemui kan. Nah, itu kan diantaranya teko yang terbuat dari tanah liat atau sejenisnya sesuai bentuknya hewan-hewan. Jadi ada teko, apa tuh bahasa kita? Ceret ya, atau teko, ada bentuknya kucing, ada ceret bentuknya anjing, teko bentuknya singa, kambing, macam-macam. Ya, hari ini udah ada itu kalau buka YouTube. Cuma nggak tahu ya keywordnya apa. Yang penting artefak-artefak piramida lah Mesir itu diantaranya kan sudah ditemukan hari ini. Uniknya teko-teko itu kalau dituangkan, namanya tekonya dikasih air. Ya, teko bentuk kucing dileboni banyu. Kemudian dituangkan ke gelas. Itu ketika dituangkan ke gelas, keluar bunyinya sesuai bentukannya. Jadi kalau teko bentuknya kucing dituangkan gini, munine meong. Ya, ada itu. Berarti kalau teko bentuknya kambing, ya, kalau dituangkan seperti ini, bunyinya embek. Itu teknologi di zaman Fir'aun. Ya kan? Bayangkan. Jadi lah bentuknya macan, singa, ya kayak auman singa gitu. Ya meskipun nggak fasih, nggak persis, tapi ada kemiripannya gitu loh. Nah ini kan masukan yang bagus banget. Mbok menawa di antara kita ini ada temennya atau saudaranya sing buka bisnis bakulan putu. Ya kan? Perasaan jok aku lahir, ya kan? Dari Medion sampai besar di Salatiga, neng Jakarta sampai saiki neng Solo. Ya, itu setiap penjual putu jok zaman biyen sampai saiki nggak pernah berubah suaranya. Ya kan? Mesti cuma
ngono tok. Uap airnya itu cuma satu nada. Lah coba sinau teknologi ini Fir'aun. Ya, karena dulu itu uap air itu bisa dikreasi dengan suara-suara binatang. Ya, mbok menawa nanti ada bakul-bakul putu yang suaranya ada inovasinya. Enek embek, ya kan? Kemudian meong. Wah, ini berarti ngerungokne kajian kita sore hari ini. Ya kan? Dia mulai belajar. Itu terjadi. Ya, jadi hari itu supaya Fir'aun dan menteri-menterinya tidak mendengarkan jeritan orang yang disiksa, itu keluar suaranya suara bengai sapi. Maka jangan heran ketika di zaman Nabi Musa itu kan ada patung sapi yang disembah. Namanya Samiri. Sehingga patung sapi, wah itu guyang-guyu tok itu. Karena dia tahu, dia pinter bikinnya. Dia bisa mengelabui masyarakat di zaman itu. Jadi patung Samiri itu kan dibikin di satu pegunungan bebatuan. Dan yang bikin itu kan tahu arah angin, lor kidul etan kulon. Patung Samiri itu dipahat dan dibolongi dengan kecanggihan saat itu ya. Jadi manusia taunya ketika anginnya kolor ngidul, suaranya muni opo. Angin dari barat ke timur, nanti suaranya genti. Lah versi orang awam yang nggak punya ilmu tentang itu, oh ini sapinya sekti, sapinya iso ngomong, makanya disembah. Tapi bagi orang yang menciptakannya, ya kur guyang-guyu tok. Ya, karena dia punya ilmunya itu. Ya, dan Baqarah alat penyiksaan untuk Masyitoh tadi mirip seperti itu. Ya, dibikin sampai orang yang di luar panci atau wajan besar itu tidak tahu kalau di dalamnya ada manusia-manusia yang disiksa. Akhirnya selesai sudah penyiksaan itu, ya tersisa tinggal tulang belulang, ya, dan bisa dibayangkan sekali lagi bagaimana aroma daging manusia yang dipanggang hidup-hidup mesti nggak enak. Ya, bagaimana juga sakitnya kita nggak bisa merasakan, nggak bisa membayangkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran langsung pahala untuk Masyitoh, yaitu dengan aroma yang sangat harum, aroma yang wangi, yang itu mengelilingi seisi langit. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mencium sebelum datangnya hari akhir. Ya, sebelum akhirat Rasul sudah mencium aroma itu. Artinya Allah kekalkan pahala Masyitoh, kekokohan imannya dan anak-anaknya itu dengan aroma yang semerbak wangi di seantero langit. Itulah pahala besar bagi orang yang kokoh di atas keimanan. Kemudian hadis ini ditutup dengan ucapan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dalam kisah para nabi ada 4 bayi yang bisa berbicara sebelum waktunya. Yang pertama adalah Sobiyu Isa bin Maryam, bayinya Nabi Isa. Nabi Isa ketika masih bayi itu bisa ngomong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bayi dalam kisah Juraij. Jadi ada ahli ibadah yang nanti ada kisahnya diduga perzinahan. Nah, kemudian nanti ada seorang bayi yang akan ngomong bagaimana kronologi aslinya. Kapan-kapan lah kita dalam kajian di sini kita akan ambil hikmahnya. Yang ketiga, bayi dalam persidangan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf disangka dan diduga melakukan tindakan tak bermoral, ya, tindakan perzinahan dengan istrinya penguasa Mesir, ya, dikira Nabi Yusuf yang memulai, padahal Nabi Yusuf yang korban, yang digoda. Nah, itu kan tiba-tiba di persidangan itu ada bayi yang bisa ngomong. Lihat dulu sobekannya, pakaiannya Yusuf, sebelah depan atau sebelah belakang. Kalau sebelah depan sobekannya berarti Yusuf yang salah.
Ya kan? Karena Nabi Yusuf pasti yang goda. Perempuannya nggak terima, pengen lepaskan diri, dipaksa, akhirnya nyobeknya bagian depan. Tapi kalau sobekan bajunya Yusuf bagian belakang, maka Yusuf nggak salah. Yang salah yang perempuan. Kenapa? Karena pasti perempuan yang goda. Nabi Yusuf nggak mau nolak, hadap ke belakang, mau kabur, ditarik. Akhirnya sobek bagian belakang. Kira-kira Mas Jum lek ngono sing sobek sing ndi Mas? Ya. Ngisor ngono malah. Waduh, rame tadi. Nah, itu yang ketiga, bayi dalam persidangan Nabi Yusuf. Dan yang keempat, kata Abdullah bin Abbas, bayinya Masitoh, tukang sisirnya Fir'aun. Jadi 4 bayi yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan bisa ngomong sebelum waktunya. Nah, itu kisah aroma wangi di langit di saat Rasul Shallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun turun, dan sebelum turun Nabi diajari oleh malaikat Jibril ya terkait dengan sholat. Makanya nanti Rasulullah mengimami seluruh para nabi dan rasul sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Baru kemudian tiba di Mekah sebelum waktu subuh, dan malaikat Jibril mengulang kembali untuk mengajarkan gerakan sholat dari takbiratul ihram sampai salam di sebelah pintu dari pintu Ka'bah hari ini. Disitulah kemudian dikenal malaikat Jibril diajari sholat ya, di tempat itulah ya yang dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadilah peristiwa Isra Mi'raj dari adanya kewajiban sholat sampai kemudian kisahnya Masyitoh, dan nanti Allah perintahkan kiblatnya pertama ke arah Masjidil Aqsa dulu. Ya, ke arah utara. Meskipun nanti Allah turunkan surat Al-Baqarah 149 150, fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, untuk merubah kiblat ke arah Mekah Masjidil Haram sampai kita hari ini. Dan ini juga peristiwa besar, dan uniknya Rasul Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah membongkar dan membangun kembali Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Karena dulu Masjid Kuba dan Masjid Nabawi itu juga menghadap kiblatnya pertama kemana? Palestina. Tapi ketika merubah ke Mekah, Rasul nggak bongkar Masjid Kuba, Rasul tidak bongkar Masjid Nabawi. Rasul hanya merubah arah sholatnya saja. Yang awalnya madhep ngalor, pindah ngadep ngidul. Sudah gitu toh. Ya, kenapa? Karena kita tidak perlu dibebani dengan harus persis menghadap ke kiblat. Yang kita diamanai dan dibebani hanya menghadap searah dengan kiblat. Syatra Masjidil Haram, syatra itu yang searah. Ya, searah. Berarti kalau kita di Indonesia arah kiblatnya Mekahnya atau Ka'bahnya ngulon, berarti selagi kita ngadep ngulon, berarti sah sholat kita. Ya, nggak perlu kita terbebani dengan adanya share-sharean WA pas sorengenge neng dhuwur. Wah, ini bagi para takmir silakan untuk mengkalibrasi ya koordinat ya kiblat masjidnya masing-masing. Saya nggak mudeng kalibrasi. Saya ngerti ini lah enek pemain bola nendang gol terus selebrasi lah aku mudeng. Ya, tapi lek kalibrasi saya nggak mudeng. Ya, artinya kita nggak dibebani untuk itu, harus sesuai titik koordinatnya. Adanya kita akan susah, tidak semua tempat kita bisa sholat. Ya, hanya masjid-masjid tertentu yang sudah dikalibrasi kita bisa sholat. Lawang kita pengen sholat tahajud mau neng omah, omah sampean apa wis dikalibrasi kiblate? Belum kan? Ora iso akhirnya tahajud. Kalau hujan kita sholat di musola kantor kita ini juga. Ya, ada yang kalibrasi kiblatnya, enggak juga. Ya, akhirnya kalau orang yang berlebihan ya dikira kita enggak sah, padahal sah-sah saja. Kita safar arek neng Surabaya, neng Jakarta.
ya mampir ke rest area, musolane apa terkalibrasi dengan ya kiblat? Ya karena kalibrasi ya itu titik tepatnya hanya untuk orang-orang yang di Masjidil Haram. Ju'ilat kiblah, ju'ilatil Ka'bah kiblatan li ahlil masjid wa ju'ilal masjid kiblatan li ahlil haram. Ya, Ka'bah itu dijadikan kiblat untuk ahli masjid karena bisa menyaksikan langsung, makanya nggak boleh geser. Itulah kalibrasi sesungguhnya. Tapi kalau Masjidil Haram menjadi kiblat untuk orang-orang yang di tanah suci, mereka sudah nggak semuanya melihat Ka'bah, tapi bisa menyaksikan Masjidil Haram, maka searah dengan Masjidil Haram itu mereka sholat. Ya, sebagian dari kita ada yang kemudian merubah karpetnya atau sajadahnya. Nah ini nggak bisa dibilang salah juga, tapi terkadang mengurangi barokah dan ideal imam dan makmum. Kenapa? Karena kalau kita make kalibrasi tadi, terkadang kita harus nyerong kemana nyorong kita ini? Rodok ngalor ke kanan, ya kan? Sehingga kalau karpet masjid dan sajadah-sajadahnya itu diserongkan rodok ngalor ke kanan, dipastikan soft pertama soft sing paling ciut. Iya berapa mas? Soft paling ciut, dan itu menutup keberkahan para jamaah kaum muslimin yang ingin soft paling depan. Berarti soft paling depan, soft paling sedikit. Ya Pak enggak? Dan biasanya di belakang imam soft awal itu yang sebelah kanan lebih banyak dibandingkan yang sebelah kiri. Di situ ketidakidealnya. Ya, di belakang imam sing tengen iso wong 8. Kiwane imam kur wong 2 wong 3. Ya kan bentuknya karena menciut itu tadi. Ya, sehingga ini enggak ideal untuk sholat berjamaah. Sudah biarlah selagi ngadep ngulon, ya insya Allah masih sah, dan itulah pendapat mayoritas ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini paparan dari teori kita, potongan dari ayat yang ke-8 dari surat Shad yang dimaksud dari keluarga istana yang mengambil bayi Musa yang masih di peti itu. Salah satu tafsir diantaranya menyebutkan yang mengambil pertama kali adalah Masyitoh, untuk kemudian dibawa dan dihadirkan kepada Asiyah istrinya Fir'aun. Ya, semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan keislaman kita dan kekokohan iman kita juga, dan tentunya semakin dekat kita dengan firman Allah dalam Al-Qur'annya. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang bertanya di antara rekan-rekan, monggo silakan.